Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bisa senang bersama, bisa kumpul bersama, bisa halal bihalal bersama dengan sehat walafiat insyaallah ya. Luar biasa, alhamdulillah. Kita telah berkemandan hari itu, hari raya, dengan segala kesibukannya, dengan segala penatnya, akhirnya hari ini bisa senang untuk menghilangkan pegel-pegel dan kaku kita ya. Berguna atau kasih tahu? Tadi Pak kita ya. Pak. Ya. Hari ini nanti penjualan kembali lagi tentang mengingatkan diri sendiri dan semuanya. Kalau nggak diingatkan lari terus, jadi harus diingatkan terus ya tentang DM, pengelolaan DM. Ada 4 pilar pengelolaan DM ya. Yang pertama apa Ibu? Penyuluhan seperti ini ya. Jadi kita mengetahui tentang penyakit kita, sakit kita, DM kita harus bagaimana, hipertensi harus bagaimana. Terus tahu, tapi diingatkan lagi dan lagi ya. Manusia kan tempatnya lupa ya, ada diingatkannya dihari terus, betul ya. Untuk penyuluhan mengetahui tentang bagaimana sakit kita biar bisa mengolahnya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah pilar yang kedua adalah mengatur diet kita, pola makan kita. Jadi yang pertama itu mengerti BMI piye, NCI piye, dan bagaimana mengelolanya ya. Yang kedua, mengatur pola makan kita itu sangat penting karena banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh pola makan kita. Olahraga terus, senang terus, tapi nek ame ngawur ya pola makan, diet sehat, kemudian dengan olahraga, gerak, aktivitas ya. Kok ijek dhuwur? Berarti memang something wrong di dalam pankreas kita, di dalam sel yang bertugas menghasilkan insulin kita, dan something wrong di fungsi insulin kita yang mulai menurun. Lah itu mulai dibantu dengan obat itu banyak macamnya. Ada yang dari meningkatkan pengeluaran hormon insulin di sel, ada yang untuk meningkatkan kinerja insulinnya, ada yang bertugas mengurangi absorpsi gula nanti kamu capek macam-macam, tapi itu enggak rata jenengan gue tripod. Kalau memang wayai minum obat dan rutin, patuhilah obat tersebut dengan dicek dan dipantau ulang. Kita kan ngecek sebulan sekali misalnya ya, gulanya terkontrol apa tidak. Bakso dicek hasilnya piye ya, normal apa normal Bu? Normal. Jujur aku naik dikit. Kamu naik kembali normal, yuk kemarin dicek itu ya. Ya itu dicek ya. Itu adalah 4 pilar dari pengelolaan DM kita ya. Nanti kita lanjutkan sebenarnya tujuan apa untuk pengelolaan DM. Oke ya. Ya, ini adalah hiperglikemi, yaitu gula ngedrop sama gula yang dhuwur banget. Dua-duanya itu rusak wayah-wayah kalau tidak terkelola bisa menyerang kita dan bisa menyebabkan koma ya. Ada koma hipoglikemi, ada koma yang hiperglikemi. Semuanya itu ya gawat ya. Jadi kalau pernah dengar ada yang gula rata-rata ngedrop sampai 30 sampai 30. Pernahkah? Itu dia akan kejam, dia akan penurunan kesadaran. Mana ya buat, mana pas dicek mungkin check-up gitu suka kayak semabuk atau pada diri kita sendiri gitu ya. Kalau rasa sadar, Jojo ini ada riwayat gula, Jojo ini ngedrop langsung digawa yang rumah sakit ngono wae nggih, nang bojo. Ya, itu namanya kan hiperglikemi. Terlalu naik orang masalah.
kok disuntik insulin langsung mudun cepet ya, yang rumah sakit disuntik insulin langsung cepet mudunnya, dan terlalu naik itu rentangnya berhari-hari bisa tidak menimbulkan kematian. Jadi aja iki kleru ora apa-apa, ikhtiar. Iki mesti iya, kalau kita nggak punya cek kan nggak tahu ya. Tapi asumsinya ndek dulu. Kan ada ciri-ciri hipoglikemi yang pernah saya sampaikan ya. Asumsinya ndek dulu. Jadi nek ada liar, muter-muter, ngelih banget, gembrobius, keringetan, abis loh. Itu hitungan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari orang meninggal. Kalau tidak ada serangan jantung, serangan stroke misalnya ya. Tapi kalau hipoglikemi, hitungan jam bisa bablas. Otak itu nggak ada gula. Jadi nek cek gula 20, otak itu nggak kayak otot ya, ada lemak itu dipecah. Otak itu harus ada gulanya. Walaupun aja dhuwur-dhuwur, maksudnya aja blorongan. Misalnya kita hipoglikemi kan gulanya dhuwur, tapi pada saat ngedrop kan kita bisa 30, 40. Itu hitungan jam kalau nggak tertolong bisa bablas. Itu yang banyak kelainan orang yang sakit gula jane biasanya terkontrol sampai terkontrol ke normal lagi. Ya jadi koma, cuma cepet ngedrop timbang sing dhuwur. Ya, dua-duanya berisiko dari orang yang sakit gula itu, hipoglikemi sama hipoglikemi. Jadi gampangannya ya curiganya sing hipo dulu ya. Kan ada ciri-cirinya tuh tadi ya. Bocah terus gembrobius, jadi keringat dingin gitu. Ya dingin. Nek yang hiper itu kering. Kulitnya cenderung kering, terus nafasnya bau khusus khas wong loro gula koma aseton tinggi ya. Tapi kalau orang yang ngedrop gembrobius ala keringat dingin saja ya, gitu, keringat dingin. Oh ya, jadi nek obatnya lah keringat dingin terus, nah itulah ya. Tapi dia pada fase yang ngedrop itu harus diwaspadai oleh yang sakit gula atau keluarga yang sakit gula atau tetangga yang sakit gula, ya masyarakat semua, biar nanti pengelolaan ini ada tujuannya adalah mengurangi kematian. Jadi kalau dikelola dengan baik, tidak ada komplikasi akut, tidak ada komplikasi yang kronik tadi, akhirnya mengurangi resiko kematian gitu ya. Dan pengelolaan gula ini akan menghambat komplikasi kronik yang sudah berjalan. Kadang kan kita punya sakit gula tapi belum sadar, lagi 5 tahun lagi sadar, ternyata gula ya. Padahal komplikasinya itu sudah mulai berjalan dari awal. Komplikasi apa? Kalau ini komplikasi yang kronik, komplikasi kronik itu akan terus ada seiring dengan tidak terkontrolnya gula kita yang menyerang kita, baik itu komplikasi misalnya di jantung kita, di ginjal kita, bisa sampai gagal ginjal kalau ya. Jantung kita bisa dengan kena jantungnya, bisa juga dengan mata. Jadi retinopati diabetik, jadi saraf mata kena. Dan itu kalau sudah dioperasi nggak bisa, yang namanya saraf kena itu nggak akan diapa-apain, ya tetap kena. Jadi dia irreversible, tidak bisa kembali pulih lagi kalau sudah kena mata dari gula yang tidak terkendali. Terus kok sekarang mata saya tambah nggak jelas ya, nggak kelihatan ya. Kalau diikuti dengan pengelolaan gula yang baik, itu akan stop sampai di situ, nggak jelasnya ya cuma sampai di situ. Nah, akan balik mana amal memang kembali kita berjalan jelas lagi agak susah ya. Tapi kalau tidak dikelola maka kemunduran fungsi matanya akan semakin berat ya, semakin berat. Jadi dengan pengelolaan itu walaupun lebih baik kan secara dini, kalau di tengah-tengah ya lumayan, jadi menghentikan komplikasi yang berjalan ya. Jadi di stop sampai di situ biar tidak progresif. Jadi orang tambah sesuai, misalnya ginjalnya itu naik kreatinnya berapa, tapi kalau tidak dikelola nanti semakin naik dan semakin mendekati gagal ginjal lebih cepat.
dalam hitungan tahun bisa. Jadi kadang ginjal itu yang diserang itu kita sendiri, ada orang yang diserang ginjalnya sampai gagal ginjal, sampai cuci darah. Ada yang diserang dominan di syarafnya, sikilnya kok berat jimbe-jimbe. Di sana lihat ya, kalau nggak bunyi rasanya jimbe-jimbe kemang-kemang karu-karuan ya. Itu juga dominan di situ ada. Ada yang dominan di mata kok tidak tinggal ya. Jadi itu bisa juga berjalan Allah yang menakdirkan. Tapi bagaimana ikhtiar, bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana hidup kita itu sehat terus, dan kita harus ikhtiar. Ya muka-muka aku orang jargon. Muka-muka ini apa yang saya sampaikan itu juga penyuluhan terhadap diri sendiri juga ya, tidak hanya terhadap ini semua ya. Kadang-kadang saking sibuk, kadang olahraga olahraga kok ya, ada riwayat gangguan ginjal, gagal jantung itu minumlah air putih dengan cukup ya, 35 cc per kilogram berat badan per hari, dihitung dewe-dewe. Kita tak sampaikan, tak ingatkan lagi ya, keangan itu yang lain tolong mulu yang seket, yang berbeda seket itu lagi sisi tengah yang terus berbeda seket, ada yang berbeda hitung puluh berbeda sudah, berarti ya lebih gitu ya. Ada itu, jadi kita harus tetap ikhtiar sehat ya. Tadi sudah saya sampaikan, saling mengingatkan, yang penting kualitas hidup sehat ya. Apa yang kita ikhtiarkan disertai tawakal ya, tawakal untuk apapun yang diberikan kepada kita, insya Allah yang terbaik untuk kita. Jadi dan juga